Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan masuk ke sub bagian dari mata kuliah kalkulus, yakni harga mutlak. Ini masih pengantar ya, masih bab 0 tentang harga mutlak atau nilai mutlak kita menyebutnya. Di sini sudah ada definisi, jadi kita pelajari dulu, kita baca secara perlahan. Misalkan X-nya anggota bilangan real, X-nya sembarang tapi dia anggota bilangan real. Harga mutlak dari X, jadi kalau kita ngomong harga mutlak atau nilai mutlak, itu ditulis seperti ini, menggunakan kurung pagar ya. Jadi menggunakan pagar. Ini sering juga disebut jarak dari 0 ke X. Harga mutlak ini, jadi kalau ada notasi seperti ini kita baca sebagai harga mutlak atau nilai mutlak. Ini definisinya dua. Yang pertama, dia akan negatif X kalau X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Tapi nilai mutlak X ini akan sama dengan X kalau X-nya positif. Ya, kalau X-nya positif dia X, kalau X-nya non positif berarti dia negatif X. Contoh, di sini kita lihat nilai mutlak 3. 3 itu kan masuknya lebih besar dari 0 positif kan? Berarti hasilnya ya X. Jadi si X ini tetap tidak berubah. Jadi 3 ini hasilnya ya 3. Karena 3 ini lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita dapati ada kasus X-nya negatif 4. Ini kan yang atas, kurang dari sama dengan 0. Hasilnya apa? Negatif X gitu. Ini harusnya negatif X, min kali min kan plus ya. Jadi sini tetap positif. Begitupun 0. Dengan kata lain, bilangan dengan harga mutlak itu hasilnya akan positif. Jadi kurang lebih tadi kan kita punya definisi bahwa nilai mutlak itu di sini hasilnya X jika X-nya besar 0 atau negatif X jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Contoh tadi, nah ini 3. Nah, perhatikan di sini 3 itu kan lebih besar. Jadi karena 3 itu lebih besar 0, maka kita pakai yang positif, hasilnya X tetap 3. Tapi kalau tadi negatif 4, di sini karena X-nya ini atau negatif 4 kurang dari sama dengan 0, kurang dari lah udah jelas ya, nggak sama dengan, maka kita gunakan negatif 4 ini hasilnya kan negatif X. Jadi negatif 4 kan X-nya negatif 4. Jadi kalau negatif positif gitu. Dan 0 sendiri itu ini masuknya ke karena 0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Ini kita udah punya ini ya teman-teman di awal. Ini ada beberapa sifat yang harus kita lihat, bahwa misalkan A dan B bilangan-bilangan real. Untuk perkalian ya, A kali B ini bisa dipisah nilai mutlak ya. Kita bisa, ini tetap sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. A kali B langsung baru kita hitung harga mutlaknya, atau bisa sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, untuk pembagian masih sama dengan A. Hati-hati untuk penjumlahan. Harga mutlak dari A tambah B itu kalau kita partisi itu menjadi kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak. Ini sebagai ilustrasi ya. 3 ditambah negatif 4 itu kan kalau kita hitung langsung jadi negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 kan 1. Nah, tapi kalau kita pisah, nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 4 kan 4. 3 tambah 4, 7. Jadi jelas ini lebih kecil, ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan ya nilainya. Nah, yang keempat, pengurangan. Ini tanda kalau tadi penjumlahan kurang dari, kalau pengurangan lebih dari atau sama dengan ya. Oke, kita lihat di sini ada latihan. Yang pertama, tuliskan tanpa tanda mutlak. Oke. Yang pertama, tuliskan tanpa tanda mutlak. Nah, latihan 1 ya. Ini
Yang pertama itu A-nya itu X negatif 4. X negatif 4 gimana supaya tanda mutlak? Ya ini tulis aja X negatif 4 akan sama dengan X negatif 4 untuk X-nya, ingat tadi lebih dari, kita pisah dulu lah biar teman-teman gak bingung. Nah, ini kan kalau kita ikutin definisi ini akan ada 2. Ini akan ada 2 dimana hasilnya X negatif 4 ini kan tanpa tanda mutlak udah, dan X negatif 4 gitu ya, ikutin definisi. Nah, jika ini apa, X negatif 4 nya ini kan X nya sepaket, X negatif 4 lebih besar 0, maka kalau X nya lebih dari 4, negatif 4 kedua ruas tambah negatif 4 dapat X sebesar 4. Nah ini jika min X plus 4 kurang dari 0, maka kita dapat apa di sini, negatif X nya kurang dari negatif 4 atau X-nya lebih dari 4. Nah, kita punya syaratnya tetap X-nya lebih dari 4 ya. Dengan kata lain kita bisa menuliskannya X negatif 4 atau negatif X plus 4. Kita bisa, syaratnya ini ya. Syaratnya maaf. Ini kan kedua ruas dikali negatif ya. Kedua ruas dikali negatif. Iya, tanda berubah. Ya, betul. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua kita lihat, kita harus nulis tanpa tanda mutlak. Ini ada 2 penjumlahan terpisah, boleh kita gabungin dulu ya. Boleh kita gabungin. Teknik pertama yang B-nya ya. Yang B-nya itu X plus 2 dengan X plus 3. X plus 2 ditambah X plus 3. Ini sebut A ditambah B. Kita baca tadi, kalau ada A tambah B, kita baca dari kanan ke kiri. Kalau tadi kan kiri ke kanan kurang dari, kalau kanan ke kiri lebih dari ya. Itu dijadiin 1. Ini lebih dari sama dengan X plus 2 ditambah X plus 3. Nah, ini A tambah B. Nah, ini lebih dari sama dengan gitu ya. Kemudian kita dapat di sini adalah 2X ditambah 5. Nah, kalau udah seperti ini kan bisa kita tulis 2X plus 5 itu menurut definisi kita bisa tulis 2X plus 5. Nah, jika X-nya, gimana X-nya? Kita tulis dulu ya. Lebih dari 0, maka X-nya negatif 5/2. Tapi kita bisa tulis negatif 2X negatif 5 jika X-nya tetap ya. X-nya tetap 2X tambah 5. Yang tadi kita ada kesalahan, mohon maaf. X-nya itu tetap X min 4 ya. X min 4. Ini kita bisa langsung dapat hasilnya. Hasilnya adalah X kurang dari 4. Gitu. Nah, di sini X-nya tetap 2X sama 5 tapi kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapat di sini X-nya kurang dari sama dengan negatif 5/2. Ya, betul. Kalau dia lebih besar, sini masuknya kalau yang kurang dari ini. Ini kita bisa menuliskan dengan ini dan ini. Itu tanpa tanda mutlak. Nah, tentukan solusi sekarang. Nah, ini masih persamaan, teman-teman. X negatif 3 sama dengan X negatif 3. Oke. Kita cek dulu ya. Nomor 2 yang bagian A. Ini perintahnya tentukan solusi ya. Nomor 2 solusi. Tadi nomor yang bagian pertama cuma menulis tanpa tanda mutlak, artinya bisa ini dan ini gitu. Yang penting ada syaratnya. Tentukan solusi dari X negatif 3 sama dengan X kurang dari 3. Nah, ini artinya apa?
Nah, ini kan ke definisi kita ingat bahwa X negatif 3 ini kan X negatif 3 ya. Jika X negatif 3 lebih besar dari 0. Dari definisi sudah terjawab ya. Maka X-nya lebih besar dari 3. Jadi solusi ini tuh berlaku kalau X-nya lebih besar dari 3 gitu. Jadi kan dia minta ini sama dengan X min 3 toh. Nah, kalau yang ini kan beda. Ini min 3. Nah, ini jika X-nya kurang dari sama dengan 3. Kita pilih yang pertama yang ini. Jadi solusinya haruslah X lebih besar dari 3. Kan dari definisi sudah dapat X negatif 3 itu sama dengan X negatif 3 kalau X-nya lebih besar dari 3. Oke. Ya, gampang ya yang A. Yang B-nya kita lihat yang B-nya X negatif 1 sama dengan 2. Nah, ini X negatif 1 sama dengan 2. Nah, kalau ini kita coba menggunakan definisi yang akar kuadrat. Jadi di atas ada definisi akar kuadrat. Oh, kita belum diberikan ya. Kita belum diberikan definisi akar kuadrat. Jadi sebenarnya ada bentuk lain dari nilai mutlak, teman-teman. Itu ada nilai mutlak itu, kalau teman-teman mungkin ingat dulu di SMK itu kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman boleh coba cara seperti ini. Kita lihat dulu sekarang definisi biasa. Untuk X min 1 ini kan punya syarat ya. Dia bisa kita tulis X negatif 1 kalau X-nya, jika X-nya lebih besar dari 1 ya. Tapi kita nulisnya min X plus 1 jika X-nya kurang dari sama dengan 1. Sehingga kita punya di sini untuk X lebih besar 1, persamaan X negatif 1 sama dengan 2. Kalau X yang lebih besar 1 kan yang ini. Ini menjadi X min 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 3. Ini solusinya. Tapi untuk X kurang dari sama dengan 1, maka saya punya X min 1 ini sama dengan 2. Itu nulisnya jadi negatif X plus 1 sama dengan 2. Ini akan sama dengan negatif X sama dengan 1. X-nya berarti negatif 1. Jadi ada dua solusi. Kalau kita pakai coba cara yang ini dulu zaman SMA, kita lihat bahwa ini cara 2 ya. Cara 2. X negatif 1 itu kan sama dengan 2. Maka kita bisa lakukan perubahan X negatif 1 pangkat 2 sama dengan 2. Kedua ruas dikuadratkan, kita punya X min 1 kuadrat sama dengan 4 ya. Kuadratkan kedua ruas. Ini kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 4. Ini kita punya X kuadrat negatif 2X negatif 3 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan kita punya berapa? X min 3 dengan X plus 1 ya. Min 3 ditambah 1 jadinya min 2. Min 3 dikali 1 3. Kalau ini boleh pakai rumus ABC yang kemarin, boleh dicek. Ini akar-akarnya kita punya X1 nya 3 atau X2 nya itu negatif 1. Sama ya, negatif 1 dengan 3. Jadi sama, tapi kita dianjurkan untuk awal menggunakan definisi aja terlebih dahulu. Oke, itu untuk contoh-contohnya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian akar kuadrat. Oke. Mana akar kuadrat? Yes, oke. Jadi misalkan X bilangan positif, ini udah ada syarat bahwa X-nya positif dulu kalau ngomongin akar kuadrat di kalkulus ya. Karena kalau di dalam akar nanti negatif akan muncul bilangan imajiner. Jadi perhatikan di sini bahwa X-nya udah diasumsikan, sudah ditetapkan bahwa dia harus positif.
Itu 0 boleh? Boleh. Karena ada sama dengan sini. Akar, jadi X-nya itu tak negatif ya, tak negatif karena 0 masuk. Akar kuadrat dari X itu ditulis gini, ini namanya akar kuadrat. Kita sering menyingkat penyebutannya menjadi akar X. Padahal nama aslinya itu akar kuadrat, nama panjangnya. Tapi boleh kita nyebut sebutan pendeknya akar X ya. Ditulis akar X adalah bilangan real non negatif. Nah ini kan non negatif A, sehingga A kuadrat sama dengan X gitu. Jadi intinya dia mau bilang gini, akar kuadrat 9 itu 3 loh. Kenapa? Karena 3 kuadrat 9. Loh, A kuadrat X. Jadi akar X itu A gitu. Jadi akar X disebut A kalau A kuadrat hasilnya 9. Nah kalau seperti ini kita lihat hasilnya berapa? 4 ya, betul? Hasil 4. Negatif 4 dikuadratkan kan jadinya genap, 16. Akar 16 ya 4. Dengan kata lain, negatif ini bisa tapi pangkatnya itu positif. Pangkatnya itu positif. Nah di sini kita dikenalkan bahwa akar B kuadrat sama dengan akar X yang tadi kita gunakan gitu. Ini akar X kuadrat sama dengan nilai harga mutlak X atau nilai mutlak X ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya akar itu nggak boleh negatif kecuali pada kasus dia dipangkatkan dan pangkatnya itu genap, itu bisa dapat solusinya ya gitu. Oke, dan kita udah dapat ini juga penting buat kita, bahwa akar pangkat dari B kuadrat itu sama dengan nilai harga mutlak B. Oke, sekarang kita lumayan agak seru, kita mulai masuk ke pertaksamaan. Kalau tadi masih definisi dan persamaan ya, sekarang pertaksamaan artinya bisa lebih kecil bisa lebih besar, yang memuat nilai mutlak dan akar kuadrat. Berarti teman-teman, kalau ada nilai mutlak X kurang dari A ini bilangan real yang sudah tentu nanti, itu kalau kita menuliskannya tanpa notasi harga mutlak ini seperti ini, X di antara negatif A dan A. Nilai mutlak X lebih besar A, ini artinya X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Jadi kita punya dua sifat itu ya. Kita punya sifat bahwa X lebih besar A, ini artinya ini kita bisa tuliskan negatif A kurang dari X kurang dari A. Jadi kalau pakai interval negatif A sampai A, X-nya di sini. Ya, nanti ini boleh pakai sama dengan, boleh enggak, kalau dalam kasus ini bolong ya. Karena nggak ada tanda sama dengan. Nah, kalau X lebih besar A, itu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Negatif A, ini A. Nah, dia ke sana. Ini ke sini. Kalau tadi kan di antara ini kan. Nah, dia ke sana. Jadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini kondisi pertaksamaan ya, untuk pertaksamaan. Pertaksamaan nilai mutlak. Nilai atau harga mutlak. Oke. Itu yang perlu teman-teman ingat, ini sifat sih sebetulnya. Ini sifatnya. Karena definisi nilai mutlak yang tadi. Nah, sekarang kita lihat langsung. Nah, untuk mencari solusi pertaksamaan yang nilai mutlak atau akar kuadrat, usahakan menghilangkan nilai mutlak atau akar kuadratnya. Nah, lalu selesaikan sebagai pertaksamaan rasional. Oke. Ini ada beberapa contoh, teman-teman. Oke. Ini nanti bisa teman-teman kerjakan. Nah, kita contoh dulu, Pak. Oke. Kita contoh dulu ya. Kita contoh yang satu, kita lihat, kita kerjain dulu lah. Nomor 1 di sini, nomor 1 itu X min 4 kurang dari sama dengan negatif 1. X min 4 jadi sama dengan 1,5 ya. Nah, ini ngerjainnya kita harus melepas nilai mutlak. Tadi kalau kurang dari, simbolnya jadi gimana? Negatif 1,5. Kenapa jadi titik sih saya pakai? Nah, saya pilih 1,5 gitu ya. Kurang dari sama dengan, karena saya sama dengan
X negatif 4 kurang dari sama dengan 1,5. Maka saya dapat semua ruas ditambah 4. 4 diambil 1,5, 2,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan ditambah 4 jadi 5,5. Dengan kata lain ini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu di antara 2,5 sama dengan X kurang dari sama dengan 5,5. Jadi kalau kita gambar interval di sini 2,5, di sini 5,5, X-nya di sini. Dan dia ikut 2,5 nya ikut 5,5. Itu yang pertama ya. Oke. Guys, yang kedua nih. Apa ini teman-teman? Yang kedua di sini ada nilai mutlak, di sini ada nilai mutlak. Silakan. Di dulu ini PR lah. Nanti ini nih lumayan seru nih. Ini lumayan seru. Coba teman-teman cari dulu, banyak kok itu di beberapa di beberapa buku juga ini sudah banyak pesannya. Kasus pertaksamaan nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari sama dengan x min 3. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, cari aja pertaksamaan nilai mutlak gitu. Nanti tetap ya di notasinya kita harus lepas nilai mutlaknya, kemudian kita tulis himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke benarkah pernyataan berikut. Nah, ini kita harus ini baru saya akan bahas min 1. Benarkah pernyataan negatif 1 itu kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Itu mengakibatkan nilai mutlak X kurang dari 1. Nah, benarkah? Jadi jika X-nya di antara negatif 1 sampai 3, maka X-nya kurang dari 1. Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Perhatikan luas kirinya, kita lihat. Negatif 1 sampai 3 ya. Ini X ada di sini. Ini saya ilustrasi ya, ilustrasinya aja. Lewat ilustrasi. Ini bukan bukti formalnya ya. Nah, maka di sini boleh dong saya lihat di sini kan 1 masih di dalam sini dong. Masih di dalam sini ya. 1 itu kan masih termuat di antara ini, Maka ini saya dapat negatif 1 itu masih termuat di situ. Nah, kalau negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, ini akan mengakibatkan apa tadi? Ini sama aja dengan nilai mutlak X kurang dari 1. Terbukti benar. Ya, itu ilustrasinya aja nih, melalui ilustrasi aja buat anak-anak teknik. Melalui ilustrasi aja bahwa karena negatif 1 sampai 1 ini masih di dalam interval negatif 1,3, maka saya bisa ambil penggalannya itu di negatif 1 sampai 1 dan ini. Jadi ini benar ya. Nah, sehingga negatif 1 kurang dari sama X kurang dari sama dengan 3 itu mengakibatkan nilai mutlak X kurang dari 1 ini benar. Oke. Dan ini nggak ada sama dengannya ya. Ini nggak ada sama dengannya. Karena masih bagian di dalamnya. Gitu. Oke. Dipikir udah. Nah, sekarang ini yang A dan B. Ini salah satu akan saya kerjain nih. Yang A dulu ya. Nanti yang B-nya jadi PR sama kayak tadi yang poin 2. Oke, kita lihat. Tentukan bilangan positif, ini simbol delta ya. Kalau teman-teman ke Cikarang biasanya ngeliat ada delta mas. Nah, ini tuh delta, ini huruf Yunani juga. Jadi kita disuruh cari bilangan positif delta supaya pernyataan berikut benar. Nah, nomor 4 yang A ya. Tentukan deltanya positif ya. Sehingga apa tadi yang pertama, X kurang dari 2 X kurang dari 2
kurang dari delta itu mengakibatkan 5x min 10 kurang dari 1. Jadi dia bilang kalau x min 2 nilai mutlak kurang dari delta, ini mengakibatkan 5x min 10 kurang dari 1. Kita disuruh nyari nih, deltanya itu berapa sih? Deltanya berapa supaya pernyataan ini mengakibatkan ini. Gitu. Nah kan kalau solusinya ini kasus seperti ini teman-teman, kita jalan mundur ya dari sini. Nah, kita perhatikan untuk kita jalan mundur 5, jadi dari sini harus dapat ini kita. Nanti ketahuan deltanya berapa. 5x min 10 kurang dari 1. Latihan pelan-pelan 5x ini saya jalan dari sini. Ini saya bilang perhatikanlah. Perhatikan 5x negatif 10 kurang dari 1. Ini kan sama aja dengan saya nulis 5-nya saya keluarin, x dikurangi 2. Gitu. 5 dikali x, 5x, 5 dikali negatif 2, negatif 10. Nah, lihat di sini udah ada komponen yang sama. X negatif 2 dengan x negatif 2. Sehingga saya dapat 5 dikali x negatif 2. Kan di sini dari sini ke sini itu saya punya kalau ada A dikali B itu sama aja walaupun dipisah. Gitu ya. Nah, nilai harga mutlak 5 itu kan 5 ya. Maka X negatif 2 kurang dari 1/5. Oh, ini kan delta. Tuh, sama kan? X negatif 2 kurang dari delta, X negatif 2 kurang dari 1/5. Berarti deltanya 1/5. Tentukan delta. Nah, berarti jawabannya. Nah, jadi delta sama dengan 1/5 positif kan dia. Nah, kan dia bilang harus positif. Silakan untuk yang B jadi PR. 4B PR. 4B PR. Nah, udah 2 tuh PR-nya. Sama yang nomor 5 lah. Nomor 5 sekalian ini akar dari X negatif 1 kurang dari 1. Nah, ini nanti ke persamaan kuadrat. Dicoba aja dulu ya. Teman-teman ini dikuadratkan dua-duanya. Langsung bisa ini dapat dikuadratkan dua-duanya. Gitu. Oke. Silakan nanti ini dicari. Nah, ini ada latihan-latihan mandiri. Soal-soal latihan mandiri. Teman-teman, saran saya silahkan kerjakan untuk latihan mandirinya ya. Sebagai latihan bisa jadi nanti pada saat ujian saya ngambil soal dari sini. Oke. Kemudian teman-teman kita akan dikenalkan dengan sistem koordinat kartesius ya atau persegi panjang. Jadi sistem koordinat ini dibuat pelopornya ada 2 Pierre de Fermat dengan René Descartes. Nah, yang menyempurnakan itu Descartes, makanya disebutnya Cartesius. Jadi nama orang itu ya. Nah, ini menggambarkan kalau Pierre de Fermat 1629 dilanjutkan René Descartes itu 1637. Itu pelopornya ya. Nah, sumbu horizontal yang ini disebut sumbu X atau absis. Sumbu yang vertikal disebut sumbu Y, ordinat ya. Setiap pasang terurut bilangan A, B dapat digambarkan sebagai sebuah titik. Ini ada titik P. Titik P ini bisa kita urut sebagai dalam sebuah koordinat kartesius itu absisnya berapa, ordinatnya berapa. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk pasangan terurut A, B ya. Gitu. Nah, dan setiap titik pada bidang koordinat kartesius ini kan semua isinya titik nih. Ini kertas yang putih ini isinya titik. Nah, itu berkorespondensi dengan pasangan bilangan A, B. Jadi kalau saya pilih titik di sini, pasti saya dapat misalnya 2,1,8. Nah, gitu. Itu di titik manapun di sini pasti ada pasangan bilangan yang bisa kita tarik bahwa tegak lurus ke sumbu X, tegak lurus ke sumbu Y. Lalu menjadi pasangan terurut A, B. Jadi setiap titik itu punya berkorespondensi dengan satu buah pasangan bilangan terurut. Gitu. Kemudian jarak 2 titik di bidang
Jadi kalau ada P X1, Y tadi ya di bidang, Q-nya X2, Y2, dua buah titik pada bidang, jaraknya adalah ini. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1. Jadi ilustrasinya mungkin saya punya, kalau saya punya tadi bidang kartesius, ini absis, ini ordinat, sumbu X, sumbu Y. Kemudian saya punya titik ya, X1, Y1 saya sebut di sini. Ini X1, Y1 saya sebut ini titiknya adalah titik P. Saya juga misalnya punya di sini X2-nya boleh negatif ya. Saya punya misalnya di sini Y2. Ini saya sebut Q. Jarak itu kan ruas garis terpendek. Nah, ini tuh panjangnya bisa saya cari dengan D P, Q itu dengan formula X2 dikurangi X1 ya. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini juga yang disebut dengan jarak Euclidean ya. Oke. Itu jaraknya ya. Dan mencari jaraknya seperti itu. Nah, ini juga udah, ini ngulas garis lurus itu AX tambah B tambah C sama dengan 0. ABC-nya konstanta ya. Grafik garis lurus bisa dibuat dari dua buah titik X1, Y1, X2, Y2 itu seperti tadi ya. Ini ada P, ini Q, udah ada dua titik, ini bisa saya tarik sebuah garis. Nah, ini kalau memanjang terus kedua arah misalnya. Nah, jika memanjang kedua arah, yang di sini rancu kita ngebahas jarak. Jadi kalau dia memanjang kedua arah, sebut aja tidak terbatas. Ini formula garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dimana ABC-nya itu konstanta. Itu ya suatu bilangan ya. ABC-nya suatu bilangan. Dan AB tidak boleh 0 ya, ini tentu saja. A dan B-nya gimana nulisnya? Jangan begini, nanti rancu. A sama dengan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu. Jadi dia keduanya nggak boleh 0. Itu A dan B lah, betul-betul itu kesannya A-nya harus sama dengan B. Gitu. Pokoknya A dan B-nya nggak boleh 0. Oke, di situ ini ada hal-hal khusus. Kalau A-nya 0, persamaan grafiknya berbentuk Y sama dengan min C per B, grafiknya sejajar sumbu X. Kalau B-nya 0, ini hasilnya min C per A. Ini teman-teman boleh uji pakai Wolfram ya. Boleh uji pakai Wolfram terkait garis lurus ini. Ini udah sering banget di SMA ini. Nah, ya, jadi nanti coba bener nggak kalau A-nya 0 hasilnya sejajar sumbu X, kalau B-nya 0 sejajar sumbu Y. Tapi kalau A, B-nya tak 0, kita punya garis seperti ini. Nah, ada yang namanya gradien kemiringannya. Kemiringannya itu definisinya ini. Y2 diambil Y1 dibagi X2 diambil X1. Nah, gitu. Atau kalau di persamaan garis itu ya sama aja dengan min A per B. Sama dengan yang kemarin kita kan sempat ngebahas garis. Nah, untuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik ini ya persamaannya. Y diambil Y1 per Y2 diambil 1, X diambil X1 per X2 diambil 1. Nah, nanti persamaan garis lurus kalau kemiringannya diketahui dan satu titik diketahui, ini kita punya. Jadi ada dua untuk persamaan garis lurus, bisa dengan cara yang atas dan yang bawah ya. Nah, kalau dia sejajar, ada dua buah garis sejajar, artinya kemiringannya sama. M1 sama dengan M. Nah, kalau dia saling tegak lurus, M1 kali M2 itu min 1. Nah, gitu. Ini mengapa? Ini bisa nanti kita buktikan. Yang jelas bahwa kalau dia saling tegak lurus, ingetin bahwa perkalian gradiennya itu saling tegak lurus, ya hasilnya negatif 1 ya. Kalau sejajar sama dengan. Di situ teman-teman silakan lihat-lihat lagi tentang lingkaran. Ini persamaan lingkaran, titik pusatnya di 0,0 ya, di O 0,0. Nah, kalau pusat lingkarannya berbeda, berada di titik P, Q sembarangan, kita bisa dapat persamaannya itu bentuknya seperti ini. X min P pangkat 2 tambah Y min Q pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ini tentang lingkaran ya. Nah, ini 0,0 jari-jarinya akar 3 ya. Ini juga jari-jari akar 3 tapi titik pusatnya di negatif 1, di 1,2 gitu ya. Maaf, apakah ini keliru? Oh iya betul.
di 1,2 ya, karena persamaannya min P, min R. Nah, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Silahkan, ini buat latihan ya. Nah, ini SMA ini. Silahkan. Elips juga sama, dibaca-baca aja. Ini bentuk umum elips ya, yang pusatnya di 0,0 dan ini pusatnya di P, Q. Ini kita punya bentuknya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Nah, tentukan elips ya. Gambarkan elips ya, ini tinggal plot masuk ke Wolfram, nanti teman-teman dapat gitu ya. Elips terus parabola, hiperbola, habis elips ada yang namanya hiperbola ya. Ciri-ciri khususnya diingat-ingat lagi gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi dan grafik fungsi teman-teman, termasuk fungsi trigonometri. Saya pikir untuk kali ini cukup sekian teman-teman. Tadi ada beberapa PR yang saya sampaikan, dilihat diktatnya dan bisa dicoba. Oke, itu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.